warahmatullahi wabarakatuh. Beredar di media massa, media sosial, YouTube dan sebagainya yang menyatakan bahwa lembaga Heri Wirawan ini yang sekarang kasusnya sedang disidangkan, bahwa lembaganya itu bukan pesantren. Jadi kalau kita search di Google, misalnya Manarul Huda bukan pesantren, itu ada legislator, anggota DPR mengatakan bahwa Manarul Huda Antapani bukan pesantren. Kemudian ada yang mengatakan TKP pemerkosaan bukan pondok pesantren tapi yayasan. Menak Yakut tegaskan lembaga yang dikelola Heri itu bukanlah pesantren. Kemudian ada berita Kemenak cabut izin operasional pesantren Manarul Huda. Jadi yang benar yang mana ini? Ini pesantren apa bukan ya? Kalau kita lihat dari segi definisi ya, ciri-ciri yang sudah dikemukakan oleh akademisi maupun praktisi pesantren ya. Ciri-ciri pesantren itu ada 4. Kita lihat misalnya pendiri Pondok Modern Gontor itu Kiai Haji Imam Zarkasi dalam bukunya Pekan Perkenalan Pondok Modern Gontor mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatannya. Jadi ada 4 ciri pondok pesantren yang ideal ya. Ini yang ideal ya. Pertama, sistem asrama atau pondok gitu ya. Jadi seperti Pondok Modern Gontor itu ada asrama, ada pondok, tempat santri ya tinggal. Kemudian nomor 2 ada kiai ya. Nomor 3 ada masjid. Nomor 4 pengajaran agama Islam. Itu 4 ciri utama pesantren. Nah, definisi ini juga diamini oleh peneliti ya, Zamakhsyari Zofir ini. Kalau Anda membahas pesantren ya, Anda harus menyebut nama ini ya, karena penelitiannya tentang pesantren banyak dikutip orang ya. Sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, Zamakhsyari Zofir juga menyebut bahwa unsur-unsur pesantren itu 1 ada kiai, 2 santri, 3 masjid, 4 pondok, dan 5 pengajaran agama Islam. Jadi ada tambahan santri ya, 5 jadinya ya. Kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran agama Islam. Perbedaannya, kalau Zamakhsyari membatasi pelajaran atau pengajaran agama Islam itu pada kitab-kitab klasik ya, dengan metode klasik juga, sorogan, wetonan. Sedangkan Imam Zarkasi ya tidak membatasi pada kitab-kitab klasik saja. Jadi seperti di Pondok Modern Gontor juga diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum ya, biologi, fisika, kimia, dan ilmu-ilmu sosial lainnya ya. Nah, kita lihat kemudian definisi EMIS ya. EMIS ini adalah singkatan dari Education Management Information System.
di bawah Pendis, itu singkatan dari Pendidikan Islam. Jadi ada dirjen di Kementerian Agama itu namanya Dirjen Pendis. Nah, ini yang membawai pesantren dan madrasah. Jadi EMIS ini sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Datanya di situ ya. Ada di EMIS ya. Nanti kita lihat apakah pondok pesantrennya Heri Wirawan ini terdaftar di EMIS ya. Kalau dia terdaftar di EMIS berarti dia resmi ya. Resmi pesantrennya itu terdaftar. Ya, kalau kita melihat EMIS kelihatannya ya di datanya itu dari unsur-unsur pesantren yang disebut oleh Kiai Haji Imam Zarkasi maupun oleh Zamak Sari Zopir itu di EMIS itu kelihatannya ya tidak mengharuskan adanya kiai ya. Pesantren itu tidak harus ada kiai, cukup pimpinan saja. Apa beda kiai dan pimpinan ya? Ya pimpinan itu seperti kepala sekolahnya atau direktur ya, direkturnya. Jadi tidak mesti harus kiai di dalam kategori EMIS pesantren itu. Tidak mesti harus punya kiai ya. Cukup pimpinan, dan pimpinan itu tidak perlu kiai. Bisa kepala sekolah, bisa juga namanya direktur ya. Kemudian masjid juga tampaknya di EMIS itu bukan syarat wajib ya untuk terdaftar menjadi pesantren ya. Jadi ada dua unsur itu yang ya di EMIS itu tidak harus ada ya, kiai dan masjid. Kita lihat ya. Misalnya EMIS Pondok Modern Gontor. Di sini terdaftar di EMIS Pendis ya. Kuliah Pondok Modern ya. Kuliatul Muallimin al Islamiyah Pondok Modern Gontor Ponorogo. Di situ ada nomor statistik, kemudian nama lembaga, pimpinan. Nah, jadi di sini bukan kiai ya, pimpinan Haji Mashhudi Subari MA. Haji Mashhudi ini bukan kiai Pondok Modern Gontor ya. Ketika ini di data ini di input ya. Jadi Kiai Haji Subari ini adalah direktur Kuliat Al-Muallimin Al-Islamiyah. Artinya direktur SMP SMA-nya, karena kuliah muallimin itu setingkat SMP SMA, jadi direktur SMP SMA-nya adalah Kiai Haji ya, Haji Masudi Subari MA. Jadi bukan kiai. Lalu ada SK ijobnya, nomor izin ya, ijob tuh izin ya, operasionalnya. Jadi ini ada izin operasionalnya. Kalau ada izin operasionalnya berarti menurut Kemenak resmi menurut versi Kemenak ya. Ada izin operasionalnya, tanggal SK 980728 ya. Jadi baru didaftarkan di Kemenak tahun 98, walaupun pesantren ini sudah berdiri sebelum kemerdekaan. Kemudian di sini ada data santri, data ustadz ya. Tidak diisi. Sarana prasarananya. Nah, di sini tidak ada menyebutkan masjidnya, sumber listrik, internet, kemudian sumber perolehan tanah, ruangan ya. Ruangan itu kelas, ruang kepala, ruang guru, perpustakaan, aula. Jadi tidak ada menyebutkan di sini masjid ya, sarana kursi, meja, papan tulis.
lalu sanitasi, ya. Jadi tidak ada di sini harus ada kiai, harus ada masjidnya. Tidak disebutkan di situ. Selanjutnya kita cek yang data pondok pesantren Manarul Huda yang dipimpin oleh Heri Wirawan. Pondok pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan, Saat Antapani Tengah, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Update terakhir 2021 0709, ya. Jadi bulan Juli ini, ya. Ini tanggal, ya. Tanggal 7 bulan September, ya, bulan September. Kasus ini bulan yang kita sekarang yang dicabut katanya, ya, Desember, ya. Nomor statistiknya ini nama lembaga paket PP Manarul Huda, Pondok Pesantren Manarul Huda. Ada paket, ada istilah paket, ya. Jadi dalamnya ada lagi, ya, tahfiz, kemudian madani, ya. Pimpinan Heri Wirawan, ya. Jadi pimpinan, ya, bukan kiai. Heri Wirawan, istilah yang dipakai pimpinan, istilah emis, ya. Pimpinan. SK izin operasionalnya nomor 9909, tanggal SK ini 2017. Jadi dari tahun 2017, ya, sudah terdaftar di emis, ya, pondok pesantrennya ini. Email fujinurulaili@gmail.com. Nah, di sini ada data ustadznya. Nah, ini rajin mengisi emisnya, ya. Komponisi agama 3, ya, ustadznya yang mengajar ini ada 3, mengajar guru agama 3 orang, pelajaran umum 4 orang, total 7 orang. S1 4 orang, kemudian 2 ini yang agama, ya. Kemudian S2 1 orang, S3 kosong, total 7. Santrinya, ya, laki-laki 4, perempuan 2. Ini yang tingkat ula, ya, tingkat dasar. Yang menengahnya laki-laki 23, perempuan 24. Yang ulia tingkat tingginya atau setara aliyah atau SMA 24, laki-laki perempuan 17. Total laki-laki 51, perempuan 43, totalnya 94 orang. Sarana dan prasarana, sumber listrik PLN daya 1300 watt, internetnya ada Indosat, kualitas internetnya baik, ya. Kemudian sumber perolehan tanah, luas tanahnya ini pengadaan sendiri 350 meter persegi. Ruangan kelas ada 12, setakaan tidak ada. Sarana kursi siswa, ya, 30 baik, 14 rusak, total 44. Meja siswa baik 15, rusak 7, total 22. Kursi guru ada 3, rusak 1. Meja guru ada 3, papan tulisnya ada 3. Kemudian jadi ada izin memang untuk pesantren Manarul Huda pimpinan Heri Wirawan ini, yang kemudian dicabut izinnya oleh Kemenang, ya, sebelumnya simpang siur, ya. Ada yang menyebutnya ini Menak yakut tegaskan lembaga Heri itu bukan pesantren. Kemenak cabut izin nasional pondok pesantren Manarul Huda.
Kemenak Pesantren Nurul Huda belum punya izin. Nah ini nih Kemenaknya informasinya juga tidak valid ya. Kemudian ya pada Jumat 10 Desember 2001 ada berita Kemenak cabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani Bandung. Ini beritanya di ya website Kemenak, website resmi Kemenak. Oke. Jadi dengan demikian ya berarti ya pondok pesantrennya Heri Wirawan ini adalah resmi ya ada izin dari Kemenak. Semoga bermanfaat. Jadi ya di dalam logika itu ada namanya ya, jangan kita sesat berpikir ya bahwa kesalahan satu orang itu ya jangan dianggap kesalahan seluruhnya. Kalau bahasa halusnya itu oknum. Jadi ini memang pesantren ya. Dan pimpinannya melakukan kesalahan. Apakah ini mencoreng nama pesantren? Ya, nama besar pesantren. Ya tidak juga ya. Ini cuma mencoreng nama pesantren yang dipimpin oleh Heri Wirawan. Jadi kita harus lokalisir ya. Bahwa memang ada pesantren yang seperti itu ya, yang pimpinannya melakukan perbuatan bejat seperti itu, tapi tidak semua pesantren ya. Jadi kesalahan satu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang bejat itu tidak bisa dikatakan kesalahan keseluruhan lembaga ya. Logikanya seperti itu. Oleh karena itu ya saya sendiri sebagai alumni pesantren ya tidak menganggap ini mencoreng pesantren secara keseluruhan ya. Jadi ini cuma persoalan pesantren ini saja. Itu menurut pendapat saya ya. Seperti yang kita sering mengatakan bahwa ya kelakuan salah satu oknum polisi atau oknum TNI, nah itu tidak sekaligus bahwa seluruh ya, anggota TNI itu berkelakuan seperti itu. Begitu juga pesantren ya, karena pesantren ini pimpinannya ya berperilaku bejat seperti itu ya, kita tidak bisa juga mengatakan bahwa lalu keseluruhnya ya tidak bisa digeneralisir ya, generalisir. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan tergesa-gesa bahwa semuanya ya karena ya ada satu pesantren yang dipimpin oleh Heri Wirawan melakukan kejahatan seksual ya, lalu kita tidak bisa menyimpulkan dari satu itu bahwa semua pesantren seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jangan melakukan over generalization. Kemudian pihak-pihak yang membela pesantren juga jangan menutup-nutupi ya, sehingga mengatakan ini bukan pesantren. Ya kita akui saja bahwa ini pesantren. Bahwa memang ada pesantren yang seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.